Halo guys, welcome to NHTech ID. Nama aku Nelson dan kali ini sudah di tanganku yaitu iPhone 13 Pro Max Sierra Blue. Dan serius sih, warna ini sangat-sangat menarik diberikan di Pro Series tahun 2021. Aku mau berterima kasih kepada The Luxury Goods. Jadi bagi kalian yang bingung beli di mana, langsung saja cek description di bawah The Luxury Goods Instagramnya. Semuanya untuk email pembayaran pajak akan diuruskan dan semuanya transparan guys. Jadi tenang saja dan email bisa kalian cek di websitenya Bea Cukai. Jadi tenang saja untuk masalah signal pasti aman. Baik, sebelum aku sharing ke kalian menggunakan iPhone 13 Pro Max Sierra Blue selama 2 hari ini bersama dengan iPhone 13, aku akan sharing juga ke kalian unboxing experience iPhone 13 Pro Max. Baik, sekilas untuk 13 Pro Max, boxnya sama persis dengan iPhone 12 Pro Max ya. Tipis, ramping karena tidak mendapatkan charger. Lalu di sini tidak ada plastik lagi untuk green peel-nya, semuanya langsung dari box-nya ya. Jadi menempel di bagian box-nya. Baik, tak usah lama-lama, langsung kita unboxing iPhone 13 Pro Max. Kalau kalian tanya perbedaannya di bagian body ya, sekilas pastinya untuk kameranya ini tidak jauh berbeda, sedikit lebih besar guys. Kalau benar-benar di sebelah kan akan kerasa sedikit lebih besar. Lalu bagian notch-nya yaitu 20% lebih kecil diberikan. Dan kalau di iPhone 13 Pro Max lebih kerasa karena bodinya yang jauh lebih besar dan notch-nya sama dibandingkan dengan iPhone 13 series yang lain, sehingga kerasa lebih besar. Bahkan sama saja, walaupun dengan bodi yang besar ini tidak mendapatkan battery percentage di iOS 15 di iPhone 13 Pro Max. Selain itu, semuanya sama dengan stainless steel yang diberikan, masih tetap ngecap-ngecap tangan ya. Dengan Sierra Blue ini, tapi sangat-sangat bagus dan menarik. Untuk belakangnya berbeda dengan iPhone 13 dan 13 mini, masih sama dengan frosted glass yang diberikan di iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. Di sini yang menarik adalah bagian display yang diberikan di iPhone 13 Pro Max. Yang pertama, 120 Hz screen. Menurutku kalau 120 Hz screen game changer ya. Aku soalnya sudah nyoba-nyoba juga dengan Android yang lain. Sangat menarik 120 Hz dibandingkan dengan 60 Hz. Tapi kalau dari iPhone ya, aku sebelahkan iPhone 12 Pro Max ku dengan iPhone 13 Pro Max. Lalu aku slide untuk home screen-nya. Memang jauh lebih fluid di 120 Hz iPhone 13 Pro Max. Jadi memang animasinya sudah sangat baik diberikan walaupun dengan 60 Hz di iPhone-iPhone sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian orang umum dan bukan terlalu pencinta teknologi, mungkin tidak terlalu signifikan kelihatannya ya. Aku juga coba tanya sekitarku dan aku coba suruh bandingkan, tidak jauh berbeda sih. Mereka tidak terlalu merasakan perbedaan di 120 Hz screen-nya. Selain itu untuk brightness-nya jauh lebih baik lagi. Maksimal bisa 1000 nits. Jadi ketika aku coba di luar pastinya akan lebih terang dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Dari sisi berat, memang ketika aku gunakan keduanya sebelahan ya, kerasa sih 13 Pro Max-nya lebih berat. Soalnya memang lumayan signifikan dengan 12 gram. Lalu tebalnya mencapai 0,3 mm lebih tebal dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Tahun ini menurutku Apple mengambil langkah yang cukup menarik ya, dengan memberikan bodi yang lebih tebal. Jadi memang memberikan baterai yang lebih besar dibandingkan iPhone-iPhone sebelumnya. Dan memang penambahan baterainya jauh lebih signifikan dari 12 Pro Max ke 13 Pro Max. Apalagi dengan 5G juga ya untuk di Amerika dan beberapa negara lainnya dan juga dengan 120 Hz screen pastinya akan menyesuaikan sih. Dan memang displaynya sudah dengan ProMotion Display sehingga menyesuaikan kapan sampai 10 Hz, kapan menggunakan 30 Hz dan sampai 120 Hz. Dan memang ini ada beberapa bug yang dikatakan dan ditemukan beberapa orang ya. Jadi kita akan tunggu juga dengan software selanjutnya dan aplikasi-aplikasi untuk memaksimalkan 120 Hz screen ini. Jadi aku sudah coba dengan 2 hari ini, baterainya sangat-sangat mantap lah. Jadi memang ini salah satu yang aku pilih karena memang baterainya sangat tahan lama. Selain itu aku juga ingin share masalah charger guys. Jadi memang dikatakan dan sudah dicoba, kalau misalnya kalian menggunakan adapter yang 30 watt itu bisa support sih. Maksimal bisa sampai 27 watt diterima di iPhone 13 Pro Max.
Tapi kalau menurutku tenang saja, kalian gunakan yang lama atau menggunakan yang 20 watt saja nggak masalah sih. Dan beberapa juga ngetes, sebenarnya tidak jauh berbeda untuk durasi dari 0 ke 100% antara menggunakan 20 watt yang biasa dengan 30 watt adapter charger. Lalu tahun ini juga menurutku sangat menarik karena untuk bagian kameranya diberikan sama dengan 13 Pro. Jadi bukan alasan kalau misalnya tahun lalu 12 Pro ke 12 Pro Max karena kameranya yang jauh lebih signifikan perbedaannya. Untuk di 13 Pro Max menurutku akan sama saja dengan 13 Pro dari hasilnya juga ya. Jadi kalian lebih fokus untuk memilih Pro atau Pro Max dari sisi baterai dan besar displaynya. Untuk detailnya yaitu dengan semua lensa yang diberikan di iPhone 13 Pro Series ini baru guys. Dengan sensor yang lebih besar sehingga cahaya dapat masuk jauh lebih baik. Di sini dengan sensor Shift Optical Image Stabilization juga diberikan seperti 12 Pro Max sebelumnya. Lalu di sini ultra wide-nya yang upgrade-nya lebih signifikan dibandingkan 13 dan 13 mini. Dan bisa makro foto dan video diberikan di 13 Pro dan Pro Max. Mungkin aku di sini agak sedikit kurang nyaman adalah ketika otomatis ke makro kamera ya. Jadi kadang aku kalau misalnya terlalu dekat dengan suatu objek, walaupun aku berusaha menggunakan primary kamera atau kamera utamanya tidak bisa. Tapi tenang saja, Apple sudah janji akan memberikan software update untuk memberikan toggle manual makro kamera. Aku ingin tambahkan yaitu adanya photographic style, jadi untuk pengguna umum sebenarnya gampangannya adalah filter. Tapi untuk Apple mengatakan ini bukan filter karena mengubah computational fotografinya atau AI-nya yang di dalam chipnya, sehingga fotonya diambil sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau untuk photographic style ini akan menyesuaikan tone color warna kalian dan tahu misalnya itu langit ataupun itu wajah kalian, jadi jauh lebih baik. Tapi kalau aku pribadi mending standar aja langsung kalau misalnya aku menyesuaikan sesuai warna yang aku inginkan, aku lempar ke Lightroom sih. Itu simpelnya, tetap standar dan computational photography yang diberikan oleh Apple. Lalu untuk cinematic video atau simpelnya adalah portrait mode video, memang jauh lebih baik lah dibandingkan dengan yang ada di pasaran saat ini ya. Menurutku dari aku lihat dari bandingan-bandingan yang lainnya, S21 Ultra, lalu beberapa Android yang lain yang sudah ada dalam beberapa waktu yang lama ini. Tapi menurutku masih kurang baik ya. Sering kadang hilang-hilang sih autofocusnya, lalu menyesuaikan juga dengan lighting conditionnya. Kalau agak gelap sedikit sudah agak kacau diberikan, dan maksimal hanya 1080-30 fps. Aku akan bahas ini lagi dengan reviewku dengan iPhone 13 Pro Max setelah mencoba beberapa scene yang lebih banyak lagi, dan share juga ke kalian. Dari segi chipset, ini menurutku chip yang agak jauh berbeda dibandingkan 13 dan 13 mini yang biasanya dalam satu series akan mendapatkan chip yang sama. Memang menggunakan A15 chipset, tapi kali ini dengan GPU-nya tambahan 1 core dengan 5 core GPU. Itu sangat signifikan apalagi kalian menggunakan editing foto video di dalam HP ini, ataupun juga dengan gaming yang lebih besar, contoh Genshin Impact, PUBG. Walaupun memang sudah sangat baik diberikan di iPhone 12 sebelumnya juga, tapi ini akan menjadi salah satu wadah dengan kedepannya dan developer-developer bisa memaksimalkan lagi dengan game-game ataupun yang membutuhkan GPU core yang diberikan. Baik, sementara itu aja yang ingin share ke kalian dari unboxing dan 2 hari bersama 13 Pro Max. Tapi intinya aku ingin katakan adalah tahun ini adalah tahunnya Pro Series. Jadi memang ada jarak yang cukup berbeda dibandingkan dengan iPhone 13 dan 13 mini. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Dan apa yang ingin kalian tanyakan di full reviewku juga langsung saja komen di bawah. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.